Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai sejarah model konseling psikoanalisis klasik. Saya Fioni Putri, IPM 16. Dan saya Rislianti Sakoikoi dengan IPM 28. Saya Puja dengan IPM 27. Saya Sivananda Amani, NPM 12. Saya Zafira Madiani dengan NPM 29. Selamat menyaksikan. Psikoanalisis pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Freud awalnya bekerja dengan pasien yang mengalami gangguan psikologis, terutama histeria, dan menemukan bahwa pengalaman serta konflik bawah sadar mempengaruhi perilaku individu. Ia memperkenalkan metode asosiasi bebas dan analisis mimpi untuk mengungkapkan isi ketidaksadaran. Beberapa tokoh yang kemudian mengembangkan teori ini antara lain Charles Jung, Alfred Adler, dan Freud. Namun model klasik tetap berpegang pada 3 aspek utama, tentu kepribadian, id, ego, dan superego. Tahap perkembangan psikoseksual serta mekanisme pertahanan ego. Teori konseling sebagai proses psikoterapi pada tahun 1930-an sampai 1950-an. Pada era ini, konseling mulai dipengaruhi oleh teori psikologi, terutama psikoanalisis Sigmund Freud dan teori behaviorisme Carl Rogers pada tahun 40-an mengembangkan model konseling berpusat pada klien yang menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan mendukung individu untuk menemukan solusi mereka sendiri. Munculnya model-model pendekatan konseling pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970-an. Periode ini ditandai dengan berkembangnya berbagai pendekatan konseling seperti yang pertama, model konseling behavioristik menurut B.F. Skinner menggunakan prinsip penguatan untuk mengubah perilaku. Yang kedua, model konseling kognitif menurut Albert Ellis dan Aaron Beck menekankan pada perubahan pola pikir yang maladaptif. Yang ketiga, model konseling Gestalt menurut Fritz Perls fokus pada kesadaran dan pengalaman di sini dan saat ini. Yang keempat, perkembangan model integratif dan multikultural pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, model konseling ini mulai menggabungkan berbagai pendekatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Ada beberapa model yang berkembang di era ini, meliputi yang pertama itu ada model konseling multikultural, yaitu kita menyesuaikan pendekatan dengan latar belakang budaya klien. Yang kedua, model ekletik dan integratif, di mana kita menggabungkan berbagai teknik dan berbagai pendekatan untuk hasil yang lebih optimal. Dan yang ketiga, model bimbingan dan konseling komprehensif, di mana di sini kita dikembangkan di dunia pendidikan untuk membantu siswa dalam aspek akademik, sosial, pribadi, dan karirnya. Deskripsi. Desli merasa rendah diri dan kurang berarti di sekolah. Desli mungkin merasa tidak mampu dalam pelajaran tertentu atau merasa bahwa teman-temannya lebih baik daripada dirinya. Analisis. Desli mengalami krisis kepercayaan diri, mungkin disebabkan oleh perbandingan sosial, tekanan akademik, dan kesulitan menjalin hubungan bersosial. Tujuan: meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, membantu mengenali dan mengembangkan potensi diri, mengubah pola pikir negatif menjadi positif, dan meningkatkan komunikasi hubungan sosial. Teknik yang digunakan dalam konseling psikoanalisis klasik adalah teknik asosiasi bebas. Selamat siang, Destri. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Destri baik. Oh, baik ya. Sebelumnya Destri sudah pernah melakukan konseling?
Sudah pernah. Apa yang Desti ketahui tentang konseling? Konseling itu kayak curhat-curhat gitu nggak sih, Bu? Iya betul. Aku akan menjelaskan konseling itu adalah suatu proses antara ibu sebagai konseling dan Desti sebagai konseli, di mana ibu kita akan mengentaskan permasalahan yang Desti alami. Jadi Desti tidak perlu takut untuk menceritakan kepada ibu karena ibu akan menjaga kerahasiaan itu. Sebelum kita mulai untuk melakukan konseling, ibu mempunyai waktu hanya 30 menit karena ibu ada urusan. Jadi kita manfaatkan waktu 30 menit ini dengan sebaik-baiknya. Baik Desti boleh menceritakan apa yang Desti rasakan saat ini kepada ibu. Desti merasa insecure, Bu, sama teman-teman karena teman-teman lebih pintar dari saya dan juga saya tidak punya teman dekat, Bu. Jadi Desti merasa insecure karena teman Desti lebih pintar dan Desti juga tidak mempunyai teman gitu. Bisa Desti ceritakan lebih lanjut? Desti sering mendapat nilai jelek, Bu, di pelajaran matematika. Teman-teman bisa mengerjakannya, tapi Desti saya kesulitan gitu, Bu. Apa yang membuat Desti merasa kesulitan saat mengerjakan tugas? Desti merasa kesulitan dengan rumus, Bu, rumus angka. Jadi kayak sulit gitu, Bu, buat ngerjain tugas matematika. Iya, ibu juga mengerti apa yang Desti rasakan saat ini. Jadi kita akan mencari solusi untuk Desti agar tidak susah lagi untuk mengerjakan tugas tersebut. Dari yang Desti sampaikan kepada ibu, ibu melihat pada diri Desti itu merasa ketakutan, kegagalan, dan sulit untuk diterima oleh teman-teman Desti. Iya, Bu. Desti merasa takut, Bu, kalau nilai Desti jelek, dan juga Desti ingin punya teman dekat, tapi Desti nggak tahu, Bu, gimana caranya. Ketakutan akan kegagalan itu adalah hal yang sangat wajar, baik itu di masa lalu, keyakinan, dan itu juga bisa mempengaruhi perasaan Desti saat ini. Sekarang coba Desti bayangkan jika Desti berhasil mengerjakan soal matematika, apa yang Desti rasakan pada hal tersebut? Senang, Bu, lega, dan pastinya lebih percaya diri, Bu. Bagus. Sekarang Desti, bagaimana cara Desti untuk bisa mengerjakan soal matematika tersebut? Mungkin dengan belajar dengan teman-teman yang lain, Bu, dan mungkin bisa Desti cari tutorial yang lain, Bu. Lalu bagaimana dengan pertemanan Desti? Desti mungkin bisa, Bu, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan berbaur kepada teman-teman lain juga. Coba Desti bayangkan jika hal yang Desti sukai itu berhasil untuk Desti lakukan. Jadi Desti harus fokus untuk keberhasilan, untuk membangun rasa kepercayaan diri Desti. Sesuai janji kita dari awal tadi, Ibu cuma mempunyai waktu 30 menit untuk melakukan sesi konseling ini. Jadi kita bisa melakukan konseling ini di lain waktu. Jadi Ibu akan juga menunggu hasil dari Desti. Ya, Bu. Jadi Desti harus tetap semangat dalam proses belajarnya. Ibu ucapkan terima kasih. Deskripsi. Puja mengalami masalah dalam hubungan pasangan atau relationship karena Puja kesulitan untuk mengungkapkan perasaan karena merasa cemas akan adanya penolakan oleh orang tersebut dan juga kurang terhubung secara emosional. Analisis. Puja mengalami kecemasan akan penolakan dalam kesulitan membangun hubungan. Tujuan: mengurangi kecemasan Puja terhadap penolakan dalam hubungan, meningkatkan kemampuan Puja untuk membangun hubungan emosional yang sehat, membangun kepercayaan diri,
Puja dalam menjalin hubungan. Membantu Puja untuk lebih terhubung secara emosional dengan orang lain dan mengatasi hambatan dalam mengekspresikan perasaan. Proses dan teknik yang digunakan psikoanalisis klasik adalah eksplorasi masa lalu. Selamat siang Puja. Siang Bu. Bagaimana perjalanan Puja menuju ke sini? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh, baik. Bagaimana kabar Puja? Saya merasa sedikit cemas Bu. Baik. Apakah sebelumnya Puja pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Baik. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling. Konseling adalah pertemuan antara Ibu sebagai konselor dan Puja sebagai konseli. Di sini kita bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami Puja pada sekarang ini. Baiklah, di sini Ibu akan menjaga kerahasiaan. Jadi Puja jangan ragu untuk menceritakan permasalahan yang sedang Puja alami. Iya Bu. Lalu, apa yang membuat Puja merasa cemas? Saya akhir-akhir ini tuh lagi dekat dengan teman saya Bu. Jadi saya merasa cemas dan takut untuk mengungkapkan perasaan saya Bu. Saya takut ditolak Bu. Coba Puja ingat kembali apa yang membuat Puja merasa takut ditolak atau sulit untuk mengungkapkan perasaan Puja. Mungkin di saat saya kecil saya merasa diabaikan oleh kedua orang tua saya Bu. Orang tua saya terlalu sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk saya Bu. Dari pengalaman hal itu, bagaimana perasaan Puja saat ini? Saya merasa tidak dihargai Bu dan saya merasa takut ditolak lagi Bu. Ibu mendengar bahwa Puja mengalami pola hubungan sejak kecil, yaitu karena Puja diabaikan dan trauma pada takut ditolak, dan Puja juga sulit untuk percaya diri kepada orang lain. Apakah benar Puja? Iya Bu, saya juga merasa seperti itu Bu. Baik, kita akan mencari solusinya secara bersama-sama ya Puja. Iya Bu. Lalu bagaimana cara Puja untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin Puja akan mencoba membangun rasa percaya diri Bu dan belajar untuk mengungkapkan perasaan Bu. Lalu bagaimana caranya Puja? Dengan Puja akan mencoba untuk berkomunikasi secara langsung dengannya Bu dan menerima apapun keputusannya Bu. Perlu Puja ingat bahwa pengalaman masa lalu itu jangan diingat ya Puja, karena masih banyak masa depan yang sedang menanti Puja. Iya Bu. Maaf Puja, sebelumnya Ibu kebetulan ada rapat, jadi kita hanya bisa sampai di sini saja ya Puja, dan Ibu harap Puja tetap semangat untuk melakukan apa yang sesuai kita bahas tadi ya Puja. Iya Bu. Baiklah, terima kasih ya Puja dan tetap semangat. Kapan kita bisa bertemu kembali Puja? Mungkin minggu besok sudah ada. Baik, Ibu akan menunggu hasilnya ya Puja. Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Puja. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.